Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat malam Majelis Jemaat, ucapkan untuk kita sekalian. Kita bersyukur pada malam hari ini untuk persekutuan yang Tuhan hadirkan bagi kita Jemaat Tanjung Barat, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat kebaktian rumah tangga yang akan kita laksanakan secara online. Sapaan firman Tuhan malam ini dibawa tema masih ada iman kepada Allah, dan kita akan dilayani oleh Pendeta Jemaat, Pendeta Erna Demosti Butar-Butar. Atas nama Majelis Jemaat kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan yang akan disampaikan. Tuhan Yesus memberkati, dan kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini menjadi sukacita dan damai sejahtera di hati kita dalam menjalani kehidupan di masa pandemi yang penuh dengan tantangan. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara serta anak-anak yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam kebaktian pada malam hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki untuk pemberitaan firman Tuhan pada kebaktian rumah tangga kali ini. Sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur bahwa kesempatan terus datang kepada kami untuk duduk diam mendengarkan suara Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Maka firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami baca dan kami dengarkan, kiranya Tuhan Kau yang menyertai setiap kami, supaya pemberitaan firman Tuhan ini tidak menjadi sia-sia, namun menjadi sukacita bagi kami. Dan roh Tuhan bekerja di atas kami semua, kepada hamba-Mu yang memberitakannya, juga kepada setiap hamba yang mendengarkannya. Kami serahkan seluruh tubuh dan segala keberadaan kami ke dalam firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang mewarnai kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita saat ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang keempat ayat 13 sampai 25. Saya akan membacakan bagi kita semua Roma pasal 4 ayat 13 sampai 25 demikian. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allahnya yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengalami, saya ulangkan, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah
berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena itu percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Ketika kita mengalami berbagai kesulitan, pergumulan hidup, biasanya apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu, para pemuda-pemudi, anak-anak? Kita mungkin pernah mendengar ada sebagian orang mencari jalan keluar dengan pemikiran dan logikanya. Ada juga orang yang mencari jalan keluar dengan percaya kepada hal-hal lain selain Tuhan. Bahkan tidak segan walaupun mereka adalah pengikut Kristus, mereka pergi apa yang disebut zaman sekarang paranormal, atau kalau zaman dulu orang menyebutnya dukun. Ada sebagian orang lagi yang menyalahkan pihak lain, dan pihak lain ini Bapak Ibu Saudara kadang-kadang orang tua, kadang-kadang teman pekerjaannya, bahkan kadang-kadang juga orang-orang yang dianggap tidak menyukainya. Dan bahkan yang lebih parah lagi, ada orang yang menyalahkan Tuhan atas situasi kondisi apa yang sedang dia alami. Bagaimana dengan kita semua? Bacaan Alkitab kita pada surat Roma ini, khususnya ayat 24 dan 25. Dari ayat ini kita mengetahui maksud dari surat ini ditulis, yaitu supaya setiap orang yang percaya kepada Allah itu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari kematian. Kita diajarkan percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang pasti menepati janjinya. Kalau di hari Minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan tentang perjanjian Allah dengan Abraham, tadi kita sudah membaca bagaimana penulis Roma mengisahkan kembali hidup Abraham ini di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara mungkin berkata begini, bukan kita aja Bu Pendeta yang ragu, tidak yakin kepada janji Allah. Abraham juga. Mungkin kita pernah membaca dan kemudian kita ingat terus menerus ya bahwa Abraham itu ya gak ada bedanya lah sama kita. Ketika dia mengalami situasi yang berat, dia meninggalkan Kanaan dan pergi ke Mesir. Di sana juga ada masalah lagi. Mereka berdua berpura-pura bukan pasangan suami istri, tapi sebagai saudara yang kemudian menimbulkan apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Sarah mau diambil menjadi istri bagi Raja Mesir. Dan begitu juga dalam situasi hidup yang lain ketika anak yang dinantikan tidak kunjung datang. Sarah menyarankan untuk Abraham mengambil budaknya, budak dari Sarah yaitu Hagar untuk memperoleh anak dari Hagar. Dan Abraham yang kala itu bernama Sarah dan Sarah bernama Sarai, itu bersepakat tentang hal itu untuk mencari jalan keluar supaya mereka mendapatkan anak.
Padahal janji Tuhan sudah dinyatakan kepada mereka bahwa Abram akan mempunyai keturunan yang banyak. Tapi rupanya situasi yang tidak datang-datang itu membuat mereka mengambil pilihan sendiri. Kalau lihat itu kita bisa mengatakan, ya betul, Abram juga mengalami situasi seperti itu. Seperti yang kita alami. Namun Bapak Ibu yang terkasih, dalam bacaan kita hari ini, setelah Abram punya anak dari Hagar yaitu Ismail, Allah tetap berkenan mengulang kembali janjinya. Tetap akan memberikan keturunan yang banyak dari Abraham dan Sarah. Oleh karena dalam peristiwa inilah mereka kemudian diberi nama baru. Bukan lagi Abram tapi Abraham. Bukan lagi Sarai tetapi Sarah. Bentuk perubahan yang baru kepada Abram menjadi Abraham dan Sarai menjadi Sarah. Mereka sekarang tidak lagi menjadi lemah. Di ayat 9 dikatakan imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah. Bagaimana tidak? Karena usianya sudah kira-kira 100 tahun. Dan rahim Sarah secara biologis telah tertutup. Namun pada Kejadian 17 ayat 1 sampai 7 dikisahkan sikap percaya Abraham ini terhadap penampakan kedua Allah dan menyampaikan kembali perjanjiannya dengan Abraham. Abraham imannya tidak menjadi lemah seperti tubuhnya yang melemah. Abraham punya pengharapan. Abraham percaya bahwa janji Allah terhadap kehidupannya bersama istrinya, Sarah akan mengandung dan melahirkan anaknya seperti yang Allah janjikan. Saya pernah ngobrol, diskusi, Bapak Ibu Saudara, pasangan suami istri yang begitu merindukan anak seperti yang dialami oleh kami sekeluarga. Berbagai macam upaya dilakukan untuk bisa memperbaiki sesuatu yang dianggap organnya salah sehingga tidak bisa mengandung anak. Zaman sekarang ada bayi tabung, ada inseminasi buatan. Tapi kesaksiannya mengatakan semua itu tidak berhasil. Bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali. 11 kali bayi tabung dilakukan, tidak berhasil. Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan? Kembali kepada Tuhan dan berdoa kepadanya, dan kemudian ternyata persoalannya tidak pada bagian itu. Ada bagian yang lain. Dibukakan jalan keluarnya oleh Tuhan. Tidak pada alat reproduksinya, ternyata bagian dari organ tubuh yang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi zaman Abraham bukanlah zaman sekarang yang kita bisa periksa tubuh seorang perempuan dan tubuh seorang laki-laki dengan demikian rupa sehingga ketemulah persoalan organnya yang mana sehingga tidak dapat mempunyai keturunan. Cara yang paling mudah adalah mengambil perempuan lain dan membuatnya mempunyai anak seperti yang dilakukan oleh Abram dan Sarai. Tapi kali ini pada kisah yang kita baca saat ini, Abram tidak diminta melakukan apa-apa oleh Tuhan, tapi mempercayai saja janji Tuhan itu. Maka sikap Abram di Roma 4 ayat 20 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan.
Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya, yaitu memberikan keturunan Abraham banyak, bahkan digunakan kiasan. Banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di laut, tak terhitung, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itulah tindakan Abram itu disebut sikap yang benar atau sebuah kebenaran. Dan Tuhan mengaruniakan nama baru bagi Abram menjadi Abraham, bapa segala orang yang percaya. Perenungan kisah Abraham yang ditulis oleh Roma pada pasal 4 ayat 13 sampai 25 ini membawa kita kembali meneguhkan iman kita bahwa yang sikap yang benar ketika kita menghadapi situasi sulit, kehidupan kita tidak sesuai dengan harapan adalah kita masih percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati. Sesuatu yang mustahil dilakukan oleh manusia. Namun Allah yang Maha Kuasa patut kita percayai dan janjinya itu benar. Dan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, penderitaannya menuju jalan salib, seperti yang kita hayati dalam minggu-minggu sengsara ini, bukanlah penderitaan semu, bukanlah penderitaan pura-pura, bukanlah penderitaan yang formalitas, tapi penderitaan yang merusak tubuh, kulit dan tulang. Bagaimana tidak Bapak Ibu Saudara, ketika dicambuk dengan jeruji besi, bukan hanya kulitnya yang terluka, bukan hanya dagingnya yang terluka, tapi tulangnya pun terluka. Bukan hanya menangis oleh karena menahan sakit, tapi batinnya pun menangis karena semua orang yang pernah mengeluh-keluhkannya akhirnya membawa dia, menyeret dia ke dalam kayu salib. Tidak ada orang yang bisa melakukan pembelaan kepada Yesus. Bahkan Allah memperkenankan itu terjadi karena rencana besar Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Karena rencana besar Allah untuk menebus dosa-dosa manusia, pelanggaran-pelanggaran manusia. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa dia akan mengalami penderitaan dan kemudian dia akan bangkit. Sesuatu yang digenapi. Sesuatu yang memang dia bangkit dari kematian. Tubuh manusia ini mengalami kematian, tapi Tuhan yang Maha Kuasa membangkitkannya. Memberinya tubuh yang baru. Bapak Ibu yang terkasih, apakah setelah kita mendapatkan berita ini, kita masih tidak percaya kepada kuasa Tuhan? Hari ini Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Roma mengajak, sekalipun kita sedang merasakan kesulitan yang luar biasa, khususnya di masa pandemi ini, ada banyak hal yang membuat hidup kita lebih sulit daripada kehidupan sebelumnya. Tapi kita saat ini mendengar janji Tuhan. Tuhan berkenan memenuhi janji penyertaannya kepada kita. Dia berkenan menolong umatnya melalui orang-orang yang percaya. Tuhan tidak hanya membangkitkan Tuhan Yesus Kristus, tapi dia membangkitkan kita. Bukan hanya nanti setelah kita mengalami kematian, tetapi kehidupan kita, roh kita, jiwa kita dibangkitkan kembali. Walaupun kita sedang mengalami penderitaan, sedang mengalami kesulitan, Tuhan berkenan menolong kita. Kiranya dalam minggu sengsara ini, penderitaan Tuhan Yesus tidak menjadi sia-sia. Penderitaan kita sebagai umat Tuhan tidak menjadi sia-sia, karena iman kita teguh kepada Tuhan. Dan kita percaya dalam segala situasi kehidupan kita, Tuhan menolong kita. Amin.